Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triwulan Dani dengan NIM 0868682888 Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Jaringan Komputer MSIM 4204. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2 kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan. Yaitu sebelumnya kita akan membuka command prompt sebagai administrator. Perintah pertama yaitu cd. Perintah ini digunakan untuk berpindah-pindah direktori. Selanjutnya perintah cls atau clear screen digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Perintah selanjutnya yaitu cls/ tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah cls, memberitahu Anda bahwa cls membersihkan layar. Perintah selanjutnya yaitu dir/ tanda tanya. dir/ tanda tanya. Perintah ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig. ipconfig. Perintah ipconfig bisa digunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer kita, seperti konfigurasi dasar perubahan atau mereset dari DHCP dan DNS. Untuk menampilkan informasi seperti IP address, NICMAC, gateway, dan hostname bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Selanjutnya, perintah ipconfig all/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/ tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Selanjutnya, ipconfig release/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Terlihat di sini jaringan terputus. Selanjutnya, ipconfig/renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Terlihat di sini jaringan tersambung kembali. Selanjutnya, ipconfig display DNS. ipconfig/display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/dns. //dns. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Selanjutnya, ipconfig/register DNS. /register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat.
Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, perintah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji koneksi dengan komputer lain. Kita akan mencoba ping ke google.com. Seperti ini. Selanjutnya perintah netstart. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Terlihat terdapat kolom protokol, yaitu menampilkan jenis protokol yang dipakai, local address, alamat dan nomor port. Selanjutnya foreign address, yaitu menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address, dan state atau status. Perintah selanjutnya yaitu traced. Kita akan coba traced www.microsoft.com. www.microsoft.com. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Dengan melakukan traced, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Perintah selanjutnya yaitu ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Perintah selanjutnya yaitu nslookup. Kita akan coba pada google.com. nslookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Perintah selanjutnya yaitu netsh. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh netsh seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet MAC, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Di sini terdapat pilihan perintah yang dapat dilakukan oleh netsh. Selanjutnya yaitu perintah route. Perintah route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai dua atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Perintah terakhir yaitu net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.